Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahayu dari Fakultas Ilmu Pendidikan dari FKIP, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Denny Mudian MPD yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai kelompok 4 untuk mempresentasikan dari mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang merek. Di dalam sebuah wirausaha terutama hal yang paling penting yang kita butuhkan yaitu merek. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Ada 3 poin. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian merek. Yang kedua, tentang brand equity. Yang ketiganya, pembuatan merek. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian merek. Di sini ada beberapa pengertian merek menurut para ahli. Di sini ada 2 pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Acker 1991. Di sini pengertiannya adalah merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan seperti sebuah logo, cap, atau mungkin kemasan dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari sebuah penjual. Dengan demikian suatu merek membedakannya dari barang dan jasa yang dihasilkan kompetitor. Nah, yang kedua, pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Pasal 1 ayat 1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan erna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Nah, di sini ada sedikit mungkin intinya, yaitu tentang merek. Pada intinya, merek itu adalah penggunaan nama atau logo, tren merek serta slogan untuk sebuah perusahaan atau mungkin sebuah produk yang membedakan dari perusahaan atau individu satu sama lain dalam hal apa yang mereka tawarkan. Merek sangat penting untuk sebuah wirausaha atau mungkin sebuah produk. Yang contohnya di sini ada contoh merek. Nah, di sini ada beberapa contoh merek mungkin yang sudah terkenal, yang sudah tidak asing lagi. Ada Sony, contohnya mungkin Coca-Cola. Di sini campur dari makanan, barang elektronik dan lain-lain. Terus di sini juga ada barang Adidas, Nike atau Hermes, banyak lagi. Mungkin barang contoh merek di sini yang sudah tidak asing lagi. Merek sangat berperan penting bagi sebuah perusahaan. Terus merek itu harus yang mudah diingat, mudah dihafal, khususnya untuk kalangan kita sebagai konsumen atau pembeli gitu. Terus selanjutnya itu tentang brand equity. Nah, apa yang dimaksud dengan brand equity? Brand equity adalah nilai yang menggambarkan berapa kuatnya atau seberapa terkenalnya sebuah merek. Didasarkan pada teori memiliki nama merek yang kuat akan lebih banyak menghasilkan penjualan dari nilai produknya. Perusahaan akan lebih mudah dikenal jika perusahaan tersebut tepat dalam pemberian nama suatu brand. Nah, brand equity berarti memberikan peran penting kepada merek, nilai yang sangat berharga mungkin ya. Bagus tidaknya merek itu dinilai dari brand equity-nya. Perusahaan itu akan mudah dikenal, akan mudah diketahui kalau mungkin mereknya atau pemberian namanya juga mudah kita hafal. Contohnya seperti Adidas mungkin, atau misalkan dari makanan mie sedap atau apalah gitu ya, misalkan minuman Coca-Cola yang seperti itu. Terus selanjutnya, nah di sini di dalam brand equity itu ada 5 kategori atau 5 nilai yang menjadi
menjadikan perusahaan itu akan lebih wah gitu ya. Yang pertama adalah loyalitas merek atau brand loyalty. Hal ini mencerminkan bagaimana seorang konsumen beralih ke produk lain jika terjadi perubahan harga maupun perubahan unsur-unsur produk. Nah, kita harus menanamkan poin yang pertama ini ya. Terus yang keduanya, kesadaran merek merupakan kesanggupan konsumen untuk mengenali atau mengingat kembali suatu produk. Karena kan kita sebagai konsumen harus, kemarin tuh beli merek apa ya, misalkan baju atau apa. Nah, diusahakan sih kesadaran merek harus memiliki nilai, oh iya oke, kemarin tuh membeli barang yang merek ini terus memiliki kesadaran merek tuh harus mudah diingat oleh konsumen agar tidak pindah ke lain hati. Apalagi kalau produk kita ini bagus, bahkan dari bahannya, mungkin dari segi warnanya tidak mudah pudar misalkan gitu, terus itu mereknya juga bagus gitu. Yang ketiga, kesan kualitas. Kesan kualitas dapat didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap seluruh kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan sehubung dengan maksud yang diharapkan. Kesan kualitas, jadi harus bagus kesan pertama si produk tersebut tuh. Oh iya, minuman ini enak misalkan, oh namanya Coca-Cola, oh iya enak ini misalkan gitu. Jadi harus memberikan kesan kualitas yang bagus. Yang keempatnya, asosiasi merek. Asosiasi merek adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ingatan, kekuatan, keterkaitan pada suatu merek akan lebih kuat jika apabila dilandasi pada banyak pengalaman atau penampakan untuk mengkomunikasikannya. Terus yang terakhirnya adalah aset-aset merek lainnya. Nah, ini ada 5 kategori brand equity yang harus dipahami atau mungkin kita pelajari kalau kita mau berwirausaha. Selain pembuatan merek, ini juga termasuk. Nah, selanjutnya ini yang ketujuh, yaitu bukan ketujuh ya, maksudnya selain 7, maaf. Ini yang ketiganya, itu poin ketiga, pembuatan merek. Nah, langkah-langkah yang kita gunakan dalam pembuatan merek itu ada beberapa langkah. Di sini yang saya temukan ada 7 langkah untuk pembuatan merek. 1. Menentukan nama merek. 1. Menentukan nama merek usaha atau produk. Nah, 1. Menggambarkan produk yang dijual. Produknya apa yang kita jual? Kira-kira bagusnya apa nih? Namanya harus sesuai dengan produk. Contohnya kita membuat produk makanan, kira-kira mereknya apa ya misalkan gitu. Kalau dari fashion misalkan ya, bagusnya apa ya? Misalkan apa ya? Simply Opsae misalkan gitu, atau apa ya, kalau kayak hijabert apa misalkan. Kalau dari makanan misalkan contohnya kalau kita punya merek misalkan mie sedap, nanti sedap gitu kan, mie gitu. Terus yang keduanya adalah nama mereknya singkat. Nah, ketika kita menentukan nama merek itu jangan yang panjang-panjang. Kenapa? Karena agar mudah diingat. Jangan sampai lebih dari 5 suku kata atau 2, atau misalkan banyak, minimal ada 5 suku kata atau 2 suku kata. Contohnya misalkan apa ya mereknya, misalkan kayak Wardah gitu. Wardah berarti kan udah cuma 2 suku kata ya. Atau misalkan apalagi ya contohnya yang panjang-panjang, Samsung atau Panasonic misalkan ya, kayak gitu. Terus yang ketiganya adalah mudah dihafal dan diingat kayak tadi. Selain namanya yang pendek dan singkat, mudah diingat, mudah dihafal. Nama mereknya yang belum digunakan orang lain, jadi jangan sampai menjiplak nama merek atau brand orang lain. Nanti akan ada pasalnya atau hukumannya gitu. Jadi jangan sampai kita udah ada nih merek Coca-Cola, kita bikin Coca-Cola 1 misalkan, atau Coca-Cola 2, nggak boleh kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah menentukan warna merek. Nah, warna merek juga berpengaruh bagaimana caranya masyarakat mengenal usaha kita melalui warna. Masing-masing warna punya kesan. Jadi ketika orang membuat usaha tuh, ketika mereka misalkan memberikan warna pada si merek tersebut, itu ada kesannya. Jadi tidak sepenuhnya orang ngasih asal ngasih warna, tidak, tapi ada kesannya. Contohnya kalau warna merah, mungkin dari segi warna merah punya maksud pesannya dapat dipercaya gitu. Banyak warna merah tuh banyak digunakan, kayak tulisan apa ya, misalkan di merek apa yang warnanya merah ya,
Coca-Cola kan merah ya gitu misalkan. Terus kalau Adidas itu hitam mungkin artinya apa gitu. Kalau misalkan Wardah kan biru Wardah atau hijau Wardah ya, warna itu hijau Wardah yang kayak gitu misalkan. Terus ada lagi di sini selain menentukan warna merek harus juga membuat logo merek. Nah, kita berkreasi untuk menghasilkan sebuah logo yang dapat menggambarkan produk visi misi perusahaan. Masing-masing bentuknya punya arti sendiri, ada yang lingkaran, ada yang kotak, terus kotak tuh mungkin lebih ke persegi 4. Kalau untuk lingkaran berarti lebih bisa bergerak terus, berputar berarti ya. Terus kalau misalkan persegi 4 itu kokoh, kesannya adalah kokoh dan sejenis lah gitu, misalkan kotak persegi gitu, kemana-mana bisa gitu ya. Terus kalau yang keempatnya, poin yang keempatnya membuat maskot yang menggambarkan merek. Nah, membuat maskot yang menggambarkan merek maksud tersebut adalah terkadang kita lebih mudah mengingat wajah seseorang daripada namanya, terutama pada orang-orang yang jarang ketemu. Nah, dalam dunia wirausaha kita juga perlu menggambarkan wajah usaha ke dalam bentuk maskot, kemasan, misalkan bentuknya kayak gimana gitu ya. Jadi lebih ke menggambarkan mereknya gitu. Kadang kan kita nggak tahu makanan ini atau ini namanya ini bentuknya kayak gimana ya gitu, tapi kita harus punya maskotnya gitu. Nah, selanjutnya adalah mendaftarkan nama merek secara hukum. Nah, kita sebagai yang memiliki usaha terus kita membuat merek, kita harus punya dipatenkan. Merek kita harus dipatenkan, jangan sampai digunakan oleh orang lain. Nah, mendaftarkan nama merek secara hukum, kita perlu mendaftarkan nama merek yang kita buat agar sah secara hukum dan tidak digunakan oleh orang lain. Pendaftaran juga berfungsi untuk melindungi pengusaha dari kemungkinan menjiplak. Pendaftaran bisa ke Rektorat Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Jadi jangan sampai ketika kita punya merek, saya punya merek nih, harus cepat-cepat disahkan gitu. Jangan sampai ada orang lain yang ikut-ikut gitu. Itu nanti akan bermasalah gitu ya. Kita yang pertama bikin idenya, malah orang lain yang merealisasikannya. Jadi kita harus cepat-cepat gitu. Terus yang keenam, poin yang keenam, mengaplikasikan nama merek. Selanjutnya, nama tersebut perlu kita tuangkan ke dalam kemasan produk, kop surat perusahaan, papan nama usaha. Pokoknya ketika kita nama merek harus diaplikasikan tuh harus lengkap lah, misalnya kayak alamat kita atau apa-apa gitu harus lengkap. Pemasaran merek ya, pemasaran merek tuh berarti kita informasikan, kita sebarluaskan saatnya memasarkan nama usaha yang telah kita buat. Pemasaran bisa melalui iklan, kualitas produk yang bagus, pelayanan yang baik kepada konsumen dan cara-cara lainnya. Kan sekarang zamannya canggih, kita bisa pemasaran nama merek tuh lewat sosial media gitu. Kayak kita misalkan menggunakan IG atau Twitter atau apa gitu, kita bisa promosikan lewat teman bantu nih produk ini gitu ya. Jadi itu mungkin akan mempermudah kita untuk pembuatan merek dalam proses pemasarannya gitu. Nah, di sini mungkin hanya sekilas saja. Mohon maaf jika ada kekurangan atau apa. Mohon dikoreksi bagi teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dosen ini MPD, terus teman-teman dari Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris, dari PJKR dan Matematika. Mohon maaf jika banyak kekurangan, mohon koreksinya. Di sini saya cantumkan juga ada beberapa materinya, sumber materinya. Terus yang terakhir saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.